Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab dari ujian akhir semester dari mata kuliah literasi digital kitab kuning. Soal yang pertama adalah apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari literasi digital kitab kuning adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan menganalisis informasi yang terdapat dalam kitab kuning secara digital. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada karya tulis yang berisi ajaran agama Islam dan biasanya ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa-bahasa lokal yang menggunakan bahasa Arab. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengajarkan mahasiswa cara menggunakan informasi yang terdapat dalam kitab kuning secara digital dengan baik dan benar. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa terhadap sumber-sumber informasi Islam yang dapat diakses secara online, serta untuk mempromosikan literasi digital dalam memahami ajaran agama Islam yang tertuang dalam kitab kuning. Sejarah literasi di kitab kuning dapat ditelusuri sejak munculnya teknologi digital yang memungkinkan kitab-kitab kuning untuk diakses secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi ini, maka muncul pula kebutuhan untuk membekali individu agar mampu menggunakan kitab-kitab kuning secara digital. Soal yang kedua adalah jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu merupakan sebuah pernyataan dalam bahasa Arab yang berarti siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Pesan ini mengandung makna bahwa seseorang yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan dirinya sendiri juga akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan atau penciptanya. Proses perjalanan dari pesan ini dimulai dari kesadaran diri seseorang untuk mencari dan mengenal potensi kelebihan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang dapat memahami alasan dibalik keputusan, perilaku, dan tindakan yang dilakukannya. Selain itu, dengan mengenal diri sendiri, seseorang juga bisa lebih menghargai dan memahami perbedaan dengan orang lain. Tadi bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia, yaitu yang pertama, iman atau faith. Iman merupakan dasar dari perjalanan spiritual seseorang. Iman yang kuat akan membantu individu untuk memiliki keyakinan yang mendalam terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan memiliki iman yang kuat, seseorang akan mampu menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, sabar, dan tawakal kepada Allah. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah jalan hidup yang mengatur segala aspek kehidupan individu termasuk hubungan antara Allah, manusia, dan alam sekitar. Islam mengajarkan untuk mentaati ajarannya, menegakkan keadilan, dan berbuat baik kepada sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam perjalanan spiritual seseorang yang mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Yang dilakukan dengan menjalin prinsip ihsan, individu akan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia, melampaui batasan ego dan hawa nafsu, serta menjadi teladan baik bagi orang lain. Dengan memiliki jiwa ihsan, individu akan mampu menciptakan peradaban yang berlandaskan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang.
soal yang keempat adalah sholat yang bagaimanakah yang mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup kehidupan keduanya? Akhlak merupakan sikap atau budi pekerti yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya, sehingga adab merupakan tata krama atau sopan santun yang harus diterapkan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak yang baik merupakan landasan utama yang menjalankan ajaran agama dan berinteraksi dengan sesama manusia. Perbedaan antara akhlak dan adab adalah akhlak lebih berkaitan dengan sifat bawaan atau karakter seseorang, sedangkan adab lebih berkaitan dengan tata krama atau norma yang harus diikuti dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk kepribadian yang baik. Itulah jawaban dari saya atas nama Nafa Awaliyah. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.